Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Adik-adik semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian kesehatan Islam sore hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Ini sehat semua ya. Jadi ya sesuai dengan request dari pengurus dari Remas Masjid An-Nur, Remaja Masjid An-Nur, untuk kita bahas tentang nikah muda. Jadi nikah muda atau barangkali yang lebih familiar itu pernikahan dini yang bahkan sampai ada sinetronnya sampai berapa episode itu. Pernikahan dini itu saingan sama Tersanjung mungkin ya. Jadi bisa beberapa sequel. Bukan hendak kemudian jangan nikah muda, enggak, boleh nikah muda, tentu nanti dengan beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Jadi supaya tidak terjadi seperti yang di Ponorogo saat ini, ya adik-adik mungkin bisa melihat berita atau membaca berita tentang apa yang terjadi di Ponorogo, sekian banyak yang termasuk masih kategori anak-anak sekolah itu dengan berbagai hal terkait dengan bagaimana mereka berpacaran yang terus kemudian akhirnya menjadi korban tanda kutip dengan hamil dan seterusnya gitu ya. Itu tentu bukan hal yang diharapkan. Penyelesaian dari itu nikah muda, iya bisa. Nikah muda bisa menjadi salah satu bagian dari solusinya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga untuk nikah muda nanti ya butuh pengetahuan tentang nikah muda itu seperti apa, sehingga kemudian nanti bisa memahami ya, bagaimana atau apa hal yang harus dilakukan pada saat memutuskan untuk nikah muda. Ya, adik-adik juga perlu tahu. Jadi nikah muda itu adalah nikah yang terjadi pada rentang usia antara 15 sampai 18 tahun, itu disebut nikah muda atau pernikahan dini. Sementara menurut WHO, World Health Organization, yang disebut remaja itu adalah usia antara 12 sampai 24. Ada terminologi terbaru lagi, yang disebut remaja itu mulai usia 13 sampai usia 64. Adik-adik nanti kalau browsing ya, terminologi pembagian usia WHO yang terbaru, itu sampai 64 remaja itu. Jadi disebut pemuda itu sampai 64. Jadi saya ini masih kategori masuk pemuda ya, kalau menggunakan kriteria itu ya. Kita gunakan kriteria yang lama yang umum dipakai adalah masa remaja itu disebut usia 12 sampai 24. Dan ini adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Pasti adik-adik sudah merasakan semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara fisik maupun secara emosional. Secara fisik nanti tanda-tanda orang anak-anak memasuki remaja, ya mohon maaf suaranya berubah, kemudian keluar tanda-tanda primer maupun sekunder, saya kira adik-adik sudah paham. Nah, yang dalam konteks ini yang butuh diperhatikan adalah terutama memang kaitan dengan perubahan secara emosional, yang itu tercermin dalam perilaku atau keseharian, bagaimana hubungan antara remaja tersebut dengan orang tua, bagaimana hubungan remaja tersebut dengan keluarganya, dengan sekolahnya, dengan teman-temannya. Kalau seusia adik-adik gini, lebih nurut diberitahu orang tua apa diberitahu temannya?
Nurut siapa kalau adik-adik ini? Misalkan ada pilihan gitu ya. Ada pilihan mau diajak oleh ayah ibunya atau diajak oleh temannya, milih diajak siapa? Secara terminologi, secara kondisi psikologi, anak-anak remaja itu lebih memperhatikan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya. Maka dalam hal ini, dalam pendidikan orang tua, itu orang tua harus mampu menjadi remaja. Artinya orang tua harus mampu memahami anaknya yang di usia-usia remaja itu untuk kemudian menjadi temannya. Contoh konkret, adik-adik ini yang hadir ini tahu drama Korea, tahu ya? Semua tahu ya drama Korea ya. Kalau terus kemudian orang tua adik-adik itu melarang untuk tidak menonton, pokoknya melarang untuk menonton drama Korea gitu, adik-adik nurut enggak? Kira-kira nurut enggak? Dilarang di rumah, nanti bawa HP, keluar pakai HP. Di sekolah ada waktu istirahat, ngelihat drama Korea dan seterusnya itu. Maka sebagai orang tua, kalau anaknya remaja, itu orang tuanya harus bisa menjadi temannya sang anak yang remaja ini tadi. Penting itu untuk diketahui. Maka misalkan istri saya, anak saya masih SMA, dua-duanya, kelas 11, anak ketiga ke usia kelas 11 sama 12. Maka istri saya juga akan mengikuti drama Korea itu. Untuk tahu kemudian nanti memberitahu, oh ini baik, oh ini tidak. Bukan sekedar dilarang, pokoknya tidak boleh lihat drama Korea, malah lepas. Khasnya remaja itu seperti itu. Kalau adik-adik nanti baca bagaimana Ali bin Abi Thalib itu mendidik anaknya, itu membaginya menjadi 07, 7, 14, 14, 21. Usianya, itu berbeda-beda caranya. Pada saat anak-anaknya usia 14 sampai 21 itu peran orang tua harus sebagai anak. Ya di situ ya. Nah ini adik-adik saya kira sudah pada tahu. Asal kehidupan itu ya ketemunya sel sperma dan sel telur. Ketemunya di mana adik-adik? Tahu? Di mana? Nah, di bagian apa tuba falopinya? Betul, di tuba falopi. Janjiannya itu di tuba falopi. Jadi sel sperma yang jumlahnya jutaan itu ketemu sama sel telur itu ketemunya di tuba falopi. Di bagian apa tuba falopinya? Kalau masih ingat di pars ampularis. Pars ampularis itu Allah luar biasa menciptakan rahim, tuba falopi dan ovariumnya seorang wanita itu. Pars ampularis itu tuba falopi yang lebar, yang luas. Jadi sempit gini tuba falopinya, pars ampularisnya itu melebar. Jadi lebih luas, areanya lebih lebar, yang itu ternyata dipakai untuk ketemuan antara sel telur dan sel sperma itu di pars ampularis itu. Jadi tidak lurus gini tapi ada melebarnya, jadi situ itu Allah tempatkan. Makanya tempatnya menjadi lebih lebar. Terjadi, kemudian terjadi kehamilan dan seterusnya sampai kemudian melahirkan. Siklus kehidupan normatif ini ya, lahir, remaja, dewasa, tua. Nikahnya sebelah mana? Nikahnya di sebelah mana? Di sini? Atau setelah dewasa? Atau ada orang yang tua baru nikah? Nikahnya rata-rata di sini. Antara remaja menuju ke dewasa. Ya, jadi di atas 18 tahun itu pernikahan yang normatif. Itu di usia itu ya. Normal siklus kehidupan seperti ini. Tapi bisa saja seseorang yang baru lahir sudah mati di sini bisa. Sebelum remaja meninggal ya bisa. Ini normatif seperti ini. Ini sebenarnya tua di sininya ada lagi mati di sini wafat ya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pernikahan muda.
Pernikahan muda atau pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika usianya antara 15 sampai 18 tahun. Itu disebut pernikahan dini, disebut pernikahan muda. Konsekuensinya apa? Nanti di belakang akan kita jelaskan. Sekali lagi, ini bukan untuk melarang menikah di usia muda. Selama semua sesuai dengan kemampuan, selama semua itu bukan karena satu hal, karena eksiden dan seterusnya, kalau itu memang sudah merupakan sebuah keputusan bulat, tidak masalah. Justru itu mampu mencegah dari perbuatan zina. Ya. Jadi konteksnya kita adalah untuk memberi penjelasan bagaimana konsekuensi dari nikah muda dan apa yang dilakukan sebelum akan menjalankan pernikahan itu sendiri, ya. Nah, ini kenapa terjadi pernikahan muda atau pernikahan dini? Yang pertama faktor ekonomi. Bisa saja ada orang tua yang punya anak kemudian punya hutang kepada seseorang, hutangnya banyak, kemudian wis enggak apa-apa, enggak usah dibayar, utangnya lunas, pokoknya anaknya harus saya nikahi. Itu faktor ekonomi. Faktor pendidikan lebih karena ketidakpahaman. Jadi pendidikannya rendah, yang tidak mengerti apa konsekuensinya, kemudian nikah muda. Faktor orang tua yang kemudian menjodohkan anaknya. Anaknya sangat patuh kepada orang tuanya, maka terus kemudian apapun yang dikatakan, yang diminta oleh orang tuanya kemudian dituruti. Permintaan orang tua. Faktor media massa dan internet. Seperti saat ini betapa adik-adik bisa sangat dengan mudah mengakses semua hal terkait dengan internet. Dengan media yang di situ sudah amat sangat sulit disaring bagaimana kemudian hal-hal yang terkait dengan seks, terkait dengan perilaku menyimpang, terkait dengan bagaimana hubungan suami istri yang kemudian dipertontonkan. Pendek kata kaitan dengan pornografi akan sangat mudah adik-adik mengaksesnya. Ya, itu menjadi bagian dari kenapa kok kemudian terjadi pernikahan dini atau pernikahan muda. Faktor biologis, secara kondisi biologis kalau sudah memasuki usia puber itu secara otomatis nanti akan muncul hasrat seks, muncul libido dan seterusnya. Yang itu juga mampu menjadi penyebab bagaimana kemudian faktor biologi itu berperan. Faktor hamil di luar nikah, karena pacaran yang kebablasan terus kemudian hamil, ya mau tidak mau ya harus dinikahkan berapapun usianya. Faktor adat istiadat yang saat ini sudah mulai banyak berkurang, tetapi masih ada kebudayaan di sebuah daerah yang mengharuskan anak-anaknya itu nikah di usia muda. Jadi ini faktor-faktor penyebabnya, ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah karena ya tadi kan disebut remaja itu usia 14 sampai 24. Nikah muda atau nikah dini itu disebut antara 15 sampai 18. Jadi tentu kalau seseorang itu nikah di usia itu, maka yang terjadi adalah hilang masa remajanya itu, hilang masa mudanya itu. Maka saat kemudian mau temennya ngajak nonton, temennya mau pergi, temennya punya acara, ketika suami atau istrinya, terutama suaminya yang sebagai seorang istri, suaminya tidak mengizinkan, ya tidak bisa pergi. Apalagi terus kemudian punya baby, punya bayi, wis tambah tidak memungkinkan. Tetapi ada sisi lain terkait dengan hal ini nanti di belakang, ya. Yang dampak berikutnya adalah dampak tentang kesehatan. Terutama untuk yang wanita, untuk akhwat itu sangat beresiko. Hamil di saat muda, hamil di saat yang masih sangat muda itu berbahaya untuk proses persalinan dan kesehatan rahim. Kenapa? Karena sesungguhnya masih remaja, sesungguhnya secara kondisi biologisnya, kondisi anatominya itu belum siap untuk kemudian ada bayi yang dikandungnya. Nanti akan ada beberapa penyakit atau penyakit-penyakit tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang itu dipicu karena masih
usia muda pada saat hamil. Nanti akan banyak konsekuensi yang timbul pada saat harus dipersiapkan betul kalau mau nikah muda. Salah satu dampaknya adalah di kesehatan. Pendidikan, tentu usia 15 sampai 18 tahun itu kan usia SMP SMA. Kalau kemudian nikah, normatif kalau sudah nikah ya sudah, sekolahnya nggak dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian nikah tetap diberi kesempatan untuk sekolah, ya bisa saja tetap bersekolah. Tapi normatif dengan berbagai penyebab terkait dengan pernikahan muda itu, maka kecenderungannya adalah tidak sampai selesai sekolahnya, tidak sampai lulus sekolahnya itu. Nah, ini dampak, tanda kutip ya, dampak positifnya kalau nikah muda itu, anak atau adik yang nikah itu tadi, itu proses berpikirnya, tanda kutip, menjadi lebih dewasa. Walaupun itu karena keadaan yang menyebabkan. Jadi berpikirnya sudah berbeda dengan remaja tadi itu. Walaupun secara usia masih remaja, tetapi karena sudah menikah, itu otomatis berpikirnya menjadi lebih matang. Menjadi lebih dewasa. Entah itu dalam konteks berpikir, entah itu dalam konteks perilaku dalam keseharian. Menjadi sesuatu yang tidak baik ketika sudah nikah, berpikirnya tidak menjadi lebih dewasa, tetap seperti anak-anak, tetap seperti belum nikah. Di situ itu nanti ada resiko untuk mudah terjadi divorce, mudah terjadi perceraian. Gara-garanya masih sama-sama kanak-kanak, tidak atau belum memiliki sifat yang lebih dewasa. Hal lain terkait dengan dampak, ini tanda kutip dampak positifnya adalah anak itu, si pengantin masih muda ini menjadi lebih mandiri. Karena segala sesuatunya dilakukan secara sendiri, segala sesuatunya dilakukan berdua itu, maka praktis bisa menjadi lebih mandiri. Kemudian betul-betul memiliki secara seutuhnya orang-orang yang dicintainya. Tentu dengan catatan memang menikah dengan orang-orang yang dicintai. Bukan yang di atas tadi, karena orang tuanya punya hutang terus kemudian dipaksa menikah dengan seseorang. Kalau murni memang punya niat sejak awal pengen menikah muda, ya nanti akan betul-betul memiliki secara seutuhnya orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintainya. Nah, jadi ini dampak-dampak yang timbul pada saat seseorang memutuskan untuk menikah muda. Nah, adik-adik, pada saat diputuskan untuk menikah muda atau pernikahan dini itu betul-betul harus disiapkan. Ada persiapannya, persiapan pranikahnya itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk supaya pernikahannya nanti betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu terjadi. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah ada konseling pranikah. Jadi sebelum nikah muda itu harus ada semacam konsultasi. Saya akan nikah muda, ini kami berdua akan nikah muda di antar kedua orang tuanya, untuk kemudian dijelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi pada saat nikah di usia muda itu. Kemudian berikutnya pemeriksaan kesehatan pranikah, nanti ada di belakang penjelasannya. Kemudian harus direncanakan kehamilannya itu, kemudian harus direncanakan juga jumlah anaknya. Jadi antara membatasi jumlah anak dan mengatur jumlah anak, merencanakan jumlah anak itu dua hal yang berbeda. Itu yang menjadi dasar kenapa kemudian hukum KB itu bisa berbeda-beda pada setiap orang. Saat KB-nya itu untuk membatasi, untuk menutup jumlah kehamilan, itu yang diharamkan. Tapi kalau mengatur, merencanakan kehamilannya, ya nanti usia anak sudah 3 atau 4 tahun nanti hamil lagi. Berikutnya seperti itu diperbolehkan. Ya. Kemudian perencanaan generasi rabbani, tentu dengan berbagai pemahaman keilmuan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah.
Tentu dengan keimanan dan keilmuan yang dimiliki, harapannya Allah akan mengangkat derajat pasangan yang menikah muda ini, juga nanti generasi-generasi yang dilahirkan oleh si ibunya. Nah, ini kesehatan, pemeriksaannya. Tadi konseling, terus kemudian pemeriksaan pranikah. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama, tujuannya untuk membangun keluarga yang sehat. Mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan, riwayat kesehatan kedua belah pihak, termasuk soal genetiknya, penyakit-penyakitnya, punya penyakit apa aja, pernah punya penyakit infeksi apa, dan kemudian ada penyakit keturunan apa, itu semua harus diungkapkan pada saat pemeriksaan kesehatan pranikah oleh calon pasangan ini. Dan pemeriksaan kesehatan pranikah itu bukan karena kecurigaan, tapi sudah normatif dilakukan. Bukan karena saya curiga dia itu dulu pernah hepatitis gitu misalkan. Karena hepatitis itu menular, hepatitis itu nanti bisa berpindah menular ke yang lain. Atau dulu itu kayaknya pernah ayanen itu. Ini kalau nggak tahu, nanti tahu-tahu nikah ternyata ayanen, wes nanti pada saat kambuh istrinya nggak tahu apa-apa atau suaminya nggak tahu apa-apa. Nah, maka harus diketahui itu semua. Ini pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah. Jadi bukan karena curiga-curiga, tetapi lebih karena memang kebutuhannya. Bukan untuk mengetahui keperawanan. Di pemeriksaan pranikah itu bukan memeriksa perawan atau tidaknya seseorang. Karena nanti kalau kita membahas tentang keperawanan yang hilang itu tidak selalu karena hubungan. Tidak selalu karena hubungan seks. Jatuh itu bisa. Ada himen selaput darah itu yang sangat mudah untuk robek. Ada dia tahu enggak? Ada seorang istri yang sudah nikah 1 tahun lah. Nikah 1 tahun belum hamil, itu masih perawan. Masuk dalam benak kalian enggak itu? Bisa terjadi enggak? Sudah hubungan suami istri sama suaminya 1 tahun, hubungan suami istri secara rutin sebagai pasangan sehat, tapi si istrinya itu masih perawan. Bisa enggak? Bisa enggak? Mungkin enggak? Bagi yang paham dunia medis dan mengerti tentang hal itu, mungkin. Karena ada jenis himen itu yang sangat lentur, sangat elastis. Jadi pada saat berhubungan suami istri itu dia lentur aja, enggak robek sama sekali. Sementara ada seorang wanita, seorang gadis yang tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena jatuh, karena salah saat misalkan setelah buang air besar kemudian salah ceboknya, itu bisa menyebabkan hilangnya keperawanan, bisa. Jadi bukan hilangnya keperawanan itu bukan selalu atau bukan mutlak karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum nikah, ya. Nah, ini manfaatnya. Mengetahui kondisi pasangan serta proyeksi ke depannya seperti apa. Terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi dan genetika. Kalau terus kemudian si calon istri itu punya masalah atau calon suaminya itu punya masalah dengan kesehatan reproduksinya, tetapi kedua belah pihak menyatakan bahwa tidak apa-apa, sudah. Walaupun tujuan dari pernikahan itu adalah untuk melahirkan keturunan, tetapi kalau salah satu atau bahkan dua-duanya sama-sama punya masalah di faktor alat reproduksinya, tapi kalau dua-duanya bersepakat, ya tidak masalah. Yang dikhawatirkan satunya itu menderita penyakit yang menyebabkan gangguan reproduksi, suaminya atau istrinya salah satu yang lain nggak tahu,
kemudian nikah, setelah sekian tahun ndak punya momongan, ndak punya anak, udah terjadi pertengkaran dan seterusnya. Apalagi pasangan suami istri baru yang masih muda ini hidupnya bareng di pondok mertua indah gitu, bareng sama orang tua yang laki atau orang tua yang wanitanya. Tiap pagi setelah 1 tahun pernikahan, tiap pagi ibunya atau mertuanya ngerasani, bukan ngerasani sih, nyindir itu ya. Nyindir, oh ngene iki lek duwe putu lah enak yo, itu rame rumah ini ada cucu gitu. Itu beban luar biasa bagi pasangan suami istrinya itu. Maka ini betul-betul harus dipertimbangkan. Dan kira-kira kalau ada pasangan suami istri selama 2 tahun belum hamil, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Mesti istrinya yang disalahkan. Padahal untuk terjadi kehamilan itu tadi yang dibutuhkan apa dan apa? Sel telur dan sel sperma. Sel telur dari istri, sel sperma dari suami. Lah kok waktu ndak hamil yang disalahkan kok mesti istrinya? Kan harusnya dua-duanya. Wong yang menyebabkan tidak hamil itu bisa dua-duanya kok. Sel telurnya ada, masa subur ada, tetapi ternyata sel spermanya kualitasnya jelek. Sel spermanya jalannya lambat, itik, gini belum nyampe ke tuba fallopi pars ampularis tadi sudah mati. Tidak bisa nyampe ke sana karena pelan, itik, atau bentuknya tidak sempurna sel spermanya. Nggak ada buntutnya, tidak ada kepalanya. Ada kepala, ada buntutnya, pergerakannya nggak cepat, sehingga nggak ada yang nyampe. Maka kalau terjadi pasangan suami istri yang belum hamil sampai 2 tahun usia pernikahannya, itu dua-duanya harus diperiksa. Hal seperti ini akan bisa lebih nyaman apabila di depan sudah sama-sama diketahui oleh kedua pasangan. Jadi sama-sama sudah tahu, iya saya ini punya ini loh, punya kelainan ini yang itu beresiko kepada reproduksi. Itu dijelaskan semua di depan melalui pemeriksaan kesehatan pranikah itu. Kemudian ada kesiapan mental karena masing-masing tahu kondisi kesehatan calon pasangannya. Itu tadi contoh sederhananya. Enggak pernah tahu kalau suami atau istrinya itu ayanen gitu ya. Begitu nikah kau kaget ternyata suatu saat kambuh epilepsinya, kewambu geblak di rumah, keluar busa, wes suami atau istrinya yang tidak ayanen itu tadi ngelihat, lah kok seperti ini, menakutkan dan seterusnya. Baru usia nikah berapa lama baru tahu kalau ayanen, terus akhirnya minta pisah. Nah, itu tidak akan terjadi kalau dilakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Termasuk juga untuk mengetahui penyakit yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau ketemu ada penyakit, dilakukan pemeriksaan, ketemu ya diterapi. Maka pemeriksaan kesehatan pranikah ini idealnya itu dilakukan 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Jadi kedua orang tuanya ketemu untuk kemudian melakukan pemeriksaan pada anaknya masing-masing. Apapun hasilnya kemudian dikomunikasikan. Ketemu penyakit apapun selama kedua pasangan itu tidak mempermasalahkan, ya sudah, tidak masalah untuk sama-sama diterapi. Apa saja nanti tes kesehatannya terdiri dari apa saja, tetapi tes kesehatan pranikah itu penting. Dan memang di Indonesia ini masih belum terbiasa. Saya dulu aja nikah nggak ada pemeriksaan pranikah. Karena zaman saya tahun 96 itu ya ini masih sangat-sangat tidak familiar. Dan kemudian karena ada cukup banyak pemeriksaan yang dilakukan, ya biayanya memang relatif mahal. Dan itu perlu kesepakatan kedua belah pihak. Istrinya pengen periksa, calon istrinya pengen periksa, calon suaminya enggak mau. Enggak, nanti kalau saya diperiksa pada ketahuan semua penyakit saya ini. Enggak, wis enggak usah, wis engko ae pokoknya nikah dhisik gitu. Begitu nikah ketahuan semua, sudah. Itu malah lebih jelek kondisinya nanti.
Justru dengan pemeriksaan ini kalau ditemukan penyakit apapun itu malah bisa diterapi duluan. Untuk kemudian saat nikah betul-betul dalam kondisi yang fit. Apa saja? Secara umum, tes pemeriksaannya secara umum, kemudian tes kesehatan reproduksi dan tes kehamilan. Jangan-jangan nanti pada saat nikah itu ternyata sudah hamil. Hamilnya bisa juga dengan orang lain. Nah, ini kan banyak itu kejadian-kejadiannya banyak itu sudah nikah nggak tahu kalau istrinya hamil dengan orang lain. Maka screeningnya itu dilakukanlah pemeriksaan pranikah ini. Tentu seperti tadi disetujui oleh kedua belah pihak. Apalagi terus kemudian nanti salah satu dari pemeriksaan itu ada tes untuk PMS, penyakit menular seksual. Dengan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan darah, terkait dengan air seni dan seterusnya dan cairan-cairan tertentu itu bisa mengetahui punya penyakit menular seksual atau tidak. Kalau calon istri itu kelihatan semua. Kelihatan itu dalam artian kalau misalkan pernah hubungan dengan orang lain sebelum itu kelihatan. Nah kalau suami, calon suaminya kan enggak. Apakah ini yang salah di masyarakat itu? Anak laki-laki itu kalau sudah enggak perjaka itu nanti lututnya itu goyang-goyang ya gitu ya. Adik-adik itu kalau menentukan seseorang itu tidak perjaka atau tidak apanya, dilihat apanya. Dilihat lututnya, nanti kakinya kemelotak dan seterusnya. Enggak ada itu indikasi-indikasi seperti itu di medis itu. Enggak pernah ada pembuktian kalau dengan hanya melihat fisiknya saja seseorang itu bisa ditentukan ini masih perjaka atau tidak, itu enggak bisa. Tapi kalau masih perawan atau tidak bisa ditentukan. Maka dalam hal ini yang menjadi tanda kutip korban itu adalah si gadis, calon istri itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian tes golongan darah. Ada resus-resus tertentu. Jadi kalau yang calon istrinya resusnya negatif, calon suaminya resusnya positif, 50% nanti bayinya itu akan resus positif. Pada saat kalau mengandung hamil bayi yang resus positif, itu nanti akan diserang oleh ibunya yang resusnya negatif. Hamil tapi tidak pernah bisa sampai melahirkan, karena bayinya selalu mati di dalam kandungan. Adik-adik, ini semua tataran medis ya. Tataran medis yang memang ada bukti-bukti empirisnya. Apakah kemudian bisa istrinya resus negatif, suaminya resus positif, menikah, anaknya selamat sampai lahiran? Bisa. Atas izin Allah bisa. Tapi sekali lagi dalam tataran medis, itu nanti bayinya akan diserang oleh ibunya yang resus negatif itu. Normatif seperti itu dalam tataran medis. Kemudian butuh tes hepatitis B. Hepatitis B itu karena sangat menular. Hepatitis B ini penularannya lebih menular dibandingkan HIV. Dibandingkan HIV AIDS, hepatitis B ini lebih menular. Proses penularannya itu lebih cepat dibandingkan HIV AIDS. Dibanding HIV AIDS itu. Nah, maka itu tadi. Jadi tes hepatitis B apa tidak. Oh ini hepatitis B masih fase atau proses yang masih aktif. Ya tinggal calon suami atau calon istrinya mau ndak calon pasangannya itu hepatitis B. Enggak apa-apa, karena saking cintanya sakit apapun kita tanggung berdua. Ya enggak masalah, sudah. Nikah nanti dua-duanya kena hepatitis. Sekali lagi ini tataran teoritis medis ya. Tes urin untuk melihat fungsi saluran kemih, tes gula darah untuk melihat apakah punya penyakit atau gangguan diabetes atau enggak, kencing manis atau tidak. Karena nanti orang-orang atau wanita dengan kencing manis akan mengalami beberapa gangguan pada saat hamil. Atau suami yang kemudian diabetes kencing manis punya resiko suatu saat nanti akan mengalami impotensi. Kalau kadar gula darahnya tidak terkontrol, para laki-laki itu yang menderita diabetes,
kalau darahnya nggak terkontrol, gula darahnya pada satu titik nanti akan sangat mudah terkena impotensi. Sangat mudah terserang ejakulasi dini, yang itu tentu nantinya akan tanda kutip tidak membahagiakan istrinya. Karena kencing manis, karena diabetes. Tahu diabetes istrinya atau suaminya, tetapi berdasarkan kesepakatan tadi, enggak apa-apa sudah, sakit kita tanggung berdua, ya enggak masalah. Sehingga kemudian ke depannya kalau sakit apapun itu ya sudah, bukan menjadi bagian dari untuk saling menyalahkan karena penyakitnya itu. Kemudian dilakukan tes TORCH. TORCH itu toxoplasma rubella, sitomegalovirus dan herpes. Saat hamil atau 4 bulan sebelum hamil, supaya resiko untuk keguguran prematur dan kelainan janin tidak terjadi. Ya, dites, ada tesnya ini. Biasanya toxoplasma rubella, sitomegalo dan herpes simplex ini biasanya berasal dari hewan-hewan piaraan. Jadi adik-adik yang punya kucing, yang adik-adik putri, yang punya kucing kalau nanti sudah nikah harus diperiksa secara rutin TORCH-nya ini. Khawatirnya nanti kemudian menderita itu karena ditularkan salah satunya melalui hewan piaraan. Kemudian dilakukan imunisasi. Nah ini tadi, kapan harus dilakukan? 6 bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tapi ya bisa saja dilakukan kapanpun, bahkan sebelum pernikahan akan dijalankan. Tapi tentu punya konsekuensi masing-masing. Ya, jika diketemukan penyakit menular, bisa segera diobati sebelum pernikahan. Atau disepakati kedua belah pihak sepakat, wis enggak apa-apa sudah nikah dulu, nanti masalah berobat nanti setelah nikah. Ya silakan. Karena di pemeriksaan pranikah itu harus kesepakatan kedua belah pihak. Prosedurnya seperti apa? Ini, jadi ini normatif teknisnya, datang ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian dilakukan wawancara singkat tentang kesehatannya, kemudian punya riwayat apapun itu terkait dengan keluarganya, kemudian kebiasaan sehari-harinya apa, merokok atau enggak. Benar tak itu? Kalau adik-adik sekarang itu kalau ngelihat laki-laki yang enggak ngerokok rasanya kok enggak jantan, enggak maju gitu, iya tak? Adik-adik yang putri punya pikiran itu? Oh enggak, ya alhamdulillah. Maka terus kemudian gara-gara itu laki-lakinya pada ngerokok semua supaya kelihatan jantan gitu ya. Padahal kalau merokok itu sangat jelek buat tubuh kita. Ada 4.000 racun kimia yang ada di merokok itu. Jadi jelek. Dan salah satu penyebab impotensi itu merokok itu. Jadi bukan gagah-gagahan merokok itu. Dan orang merokok itu tidak bisa masuk surga. Jadi orang merokok itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena di surga nggak ada api. Maka kalau dia ngerokok, enggak bisa. Kalau mau ngerokok di ruang sebelah, itu banyak apinya. Jadi kalau toh atas izin Allah, mereka yang merokok itu masuk surga, atas rahmat Allah diizinkan masuk surga. Saat di surga, kalau minta bebek sinjai, celing langsung ada bebek sinjai, dimakan langsung. Mau minta lumpia depan Semamda, celing ada lumpianya langsung. Tapi saat minta rokok, ya diberi batangnya aja. Lah terus gimana ini ya Allah, saya ngerokoknya gimana? Ya wis iku muten niku. Enggak, saya pengen ngerokok. Ya sudah di ruang sebelah itu kalau mau ambil api. Jadi nekat orang merokok itu kalau masuk surga, nanti nekat keluar surga, masuk ke neraka hanya untuk merokok. Nanti balik lagi ke surga sudah tidak boleh sama malaikat Ridwan. Wis kono ae, gitu ya. Kisah itu enggak ada hadisnya. Itu cerita biasa saja betapa merokok itu jelek gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kelainan fisik, tekanan darahnya, keadaan jantung, paru dan tanda-tanda fisik lain, termasuk juga apakah punya asma enggak, punya alergi apa, punya penyakit kulit enggak, punya penyakit kelamin enggak dan seterusnya. Itu nanti akan ditentukan melalui pranikah itu. Persiapannya ini ya,
puasa mulai jam 10 malam, kemudian diperiksa, diambil darahnya dan seterusnya, kemudian membawa sampling dari feses tinja pada pagi hari ini, pada pagi hari di wadah yang bersih, yang tertutup untuk kemudian diperiksa. Bisa jadi ada cacingan, bisa jadi ada protozoa, ada bakteri yang ada di saluran pencernaan yang itu pada perjalanannya nanti akan mengganggu sistem reproduksi. Itu bisa. Nah, ini yang penting. Kemudian bila ditemukan masalah, ditemukan adanya penyakit yang membahayakan, terutama memang untuk keturunan dengan berbagai macam itu menjadi hak mutlak bagi calon pasangan itu untuk memutuskan. Adik-adik, saya pernah dimintai pendapat, ada calon suami istri itu ya akan menikah dua anak ini, yang calon suaminya itu HIV AIDS positif. Jadi HIV AIDS positif, HIV AIDS. Yang tidak diketahui dari mana, pengakuan dari yang calon suaminya ini, dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan siapapun. Jadi kalau tidak melalui hubungan suami istri, ya bisa saja melalui darah. Bisa saja melalui hubungan antara darah dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Jadi bisa jadi ibunya yang dulu menderita HIV AIDS, kemudian ke anaknya yang tanpa gejala, sampai kemudian diketahui dari hasil pemeriksaan dia menderita HIV AIDS. Bisa juga karena hubungan suami istri tadi itu. Jadi penyakit HIV AIDS itu tidak selalu karena hubungan suami istri. Karena proses penularan penyakitnya bisa melalui sel sperma itu terus bisa karena darah, bisa karena hubungan antara ibu dan anak dalam konteks hamil. Kemudian ditularkan ke anaknya. Kalau ketahuan salah satunya HIV AIDS misalkan, ya tergantung pasangan itu. Seperti saya sampaikan, bagaimana kemudian kelanjutannya, saya diminta untuk ngomong ke calon istrinya ini. Suaminya sudah ngomong karena adanya pemeriksaan kesehatan pranikah, suaminya ngomong kalau terkena HIV AIDS, tapi tidak dengan melakukan hubungan suami istri. Istrinya, calon istrinya, kemudian saya diminta untuk menjelaskan oleh orang tuanya tentang kondisi ini, dan akhirnya apa? Akhirnya dua orang ini tetap nikah. Tetap nikah sampai sekarang sudah punya anak dan anaknya bebas dari HIV AIDS. Artinya apa? Artinya secara kesepakatan sejak awal itu ditanggung berdua, yang kemudian Allah beri rahmat, Allah beri kesehatan kepada masing-masing pasangan ini. Istrinya juga enggak kena HIV AIDS padahal suaminya positif HIV AIDS, anaknya juga ternyata sehat, baik-baik saja. Tapi bahwa keduanya sudah mengetahui hal itu sejak awal, itu yang menjadi lebih penting, ya. Kemudian dokter akan memberi gambaran tentang resiko yang dihadapi pasangan dan keturunannya berdasarkan hasil pemeriksaan itu. Jadi disampaikan bahwa ini nanti akan seperti ini. Semuanya itu kembali nanti ke pasangan suami istrinya itu. Ini yang harus dipahami. Persiapan pranikah bagi seorang wanita memiliki keunikan. Kenapa? Kalau dulu urusannya hanya menstruasi aja, mens saja, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah paket komplit, paket lengkap. Ya mens, ya hamil, ya melahirkan, ya menyusui. Setelah menyusui selesai, mens lagi, nanti gitu lagi. Hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Kalau sudah selesai, nanti gitu lagi. Sudah mens, kemudian hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Terus seperti itu siklusnya nanti. Yang dulu hanya mens, sekarang sudah menjadi lebih paket lengkap. Ya. Meskipun namanya perubahan fisik, tapi akhirnya berpengaruh dalam totalitas kehidupan seorang wanita. Menikah, terus kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian hamil dan seterusnya, itu tidak hanya masalah fisik saja. Tidak hanya masalah perubahan di tubuhnya saja. Tetapi itu tadi, tanda kutip kehilangan masa remaja dan seterusnya tadi, itu menjadi bagian dari satu paket itu tadi. Informasi lebih lengkap diperlukan untuk melengkapi makna pernikahan yang sesuai harapan.
kemudian Islam menjadi pedoman dalam keseluruhan proses dan persiapannya. Tentu batasan-batasan pada saat menjalankan pemeriksaan pranikah, pada saat kemudian mengurus, pada saat kemudian terjadi pernikahan, proses pernikahan, semuanya tetap dalam koridor syariat Islam. Nah, kalau terus kemudian menikah di usia 15 sampai 18 tahun tadi, kan kemudian ternyata hamil, apa resikonya kalau kemudian hamil pada usia muda 15 sampai 18 tahun lagi itu, 18 tahun itu? Yang pertama, bagi yang calon ibunya itu sering kali mengalami keguguran, aborsi. Aborsi itu bisa di usia 6 bulan ke atas, ya, usia kehamilan 22 minggu, 22 pekan sampai usia nanti menjelang melahirkan. Itu kalau kemudian ada berbagai macam penyebab yang bisa menyebabkan keguguran. Kemudian proses kelahiran sering disertai kesulitan. Kenapa? Karena panggulnya, lebar panggulnya itu belum seperti lebar panggulnya orang-orang yang seharusnya menikah di usia di atas 19 tahun itu. Maka panggulnya cenderung sempit, sementara kepala bayinya itu kepala bayi normal pada umumnya. Maka terjadi tidak proporsionalnya antara kepala bayi dan pinggulnya, lebar pinggulnya itu. Nah, itu yang menyebabkan terjadi proses kesulitan. Kalau dilahirkan normal, dilahirkan spontan dalam bahasa medis, maka kemudian dilahirkannya harus secara sesar. Walaupun sebenarnya bisa dilahirkan secara medis, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka harus disesar. Sesar apakah menyelesaikan permasalahan pada saat itu? Iya, pada saat itu menyelesaikan masalah. Tapi terus kemudian nanti ada bekas sayatan yang itu notabene untuk melahirkan berikutnya, itu ya harus operasi lagi. Jadi nanti anak kedua, kalau anak pertama sudah sesar, anak kedua, ketiga, keempat, lima, enam itu ya sesar terus nanti. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa dokter dalam menentukan operasi sesar atau tidak itu betul-betul dipertimbangkan. Nah, ada tren yang kemudian salah. Ada tren yang salah di gadis-gadis, di pasangan-pasangan muda itu apa? Mereka seharusnya bisa lahir spontan, lahir normal, tetapi kemudian ada pikiran yang salah terkait dengan alat reproduksinya. Mereka memilih untuk, dan itu terjadi. Banyak sekarang ini terjadi pergeseran yang karena tidak paham itu. Calon ibu muda walaupun bisa lahir secara normal, lahir secara spontan, tapi mereka memilih untuk disesar. Memilih untuk dioperasi. Dengan alasan apa? Dengan alasan, mohon maaf, supaya misfinya itu tetap tidak pernah dilewati bayi. Jadi tetap seolah-olah masih kecil, masih sempit dan seterusnya. Mereka tidak paham, mereka tidak tahu bahwa misfi, alat reproduksinya wanita itu, kalau toh habis dilewati oleh kepala bayi, itu nanti akan tetap kembali seperti semula. Dengan elastisitas yang ada, itu nanti akan kembali seperti semula. Seperti waktu awal nikah itu. Jadi bukan kemudian setelah dilewati kepala bayi, terus kemudian yang dulunya lebarnya 1 cm menjadi 5 cm gara-gara ada bayinya dilewati, terus tidak balik jadi 1 cm, enggak. Ya tetap setelah dilewati bayinya itu ya kemudian nanti akan kembali elastis, kembali ke ukuran semula. Lah itu yang terus kemudian salah di pasangan-pasangan muda sekarang, tidak ada indikasi sesar, operasi, mereka yang meminta untuk operasi. Sebagai dokter sikapnya seperti apa? Karena ini adalah permintaan yang kalau kemudian nanti tidak dituruti, justru nanti proses persalinannya yang secara spontan akan ada gangguan karena kondisi psikologinya yang tidak mendukung, maka ya mau tidak mau dalam hal ini dokter tetap akan melakukan operasi itu. Kajiannya nanti kaitan dengan makosid syariah itu. Jadi itu nafas dan seterusnya itu ada 5 urutan dan kemudian digabung dengan primer, sekunder, tersiernya itu yang kemudian kalau digabung diputuskan untuk ya ini tetap harus dioperasi. Walaupun sesungguhnya bisa dilahirkan secara spontan. Itu tren anak muda sekarang.
yang tidak memahami bahwa proses setelah melahirkan itu akan kembali seperti semula, itu yang nggak dipahami ya. Padahal kemudian kalau sudah disesar itu yang berikutnya nanti sesar terus itu. Sesar itu kan ada sayatan ya, mulai di dinding perut sampai kemudian otot rahim, sampai kemudian ketemu bayinya dikeluarkan, dijahit lagi seperti itu. Sesungguhnya jauh lebih enak, jauh lebih tidak membahayakan. Apabila tidak terjadi apapun, lebih baik melahirkan secara spontan, secara normal. Kemudian resiko kehamilan usia muda itu adalah kematian dari ibu. Karena apa? Karena masih belum siap sesungguhnya, organ-organ reproduksinya itu belum siap menerima ada bayi di dalam rahimnya, tetapi kemudian tanda kutip dipaksa untuk siap. Kalau ada edukasi sebelumnya tidak terlalu masalah. Tapi rata-rata dengan berbagai macam penyebab yang saya sebutkan di depan, itu resiko kematian untuk ibu muda sangat tinggi. Kemudian muncul gangguan kejiwaan, ada resiko muncul gangguan kejiwaan. Takut, tertekan, yang kemudian depresi, sering berlanjut ke keinginan untuk bunuh diri. Kejadian-kejadian taruhlah yang terakhir ini di Ponorogo itu potensi untuk bunuh diri pada anak-anak yang hamil itu akan sangat tinggi. Anak-anak yang tidak perawan itu sangat tinggi nantinya ya. Kemudian resiko putus sekolah, kalau enggak sekolah paling tidak untuk saat ini itu ya apa yang disebut dengan madesu itu ya, masa depan suram kalau enggak sekolah. Walaupun sesungguhnya rezeki dan apapun itu sangat tergantung kepada apa yang Allah berikan. Allah memberikan rezeki apapun itu ya tergantung kepada ikhtiar yang kita lakukan. Di An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa masya'ah, bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Artinya walaupun tidak sekolah, kalau kemudian ikhtiarnya baik, ikhtiarnya bagus untuk tetap punya jiwa entrepreneur, maka bisa sangat potensi kehidupannya juga menjadi sukses. Tapi yang dipahami saat ini adalah jalur normatifnya itu ya sekolah, SMA, sarjana, kerja, punya perusahaan dan seterusnya itu jalur normatifnya ya. Kemudian bagi bayi apa? Seringkali bayi yang dilahirkan adalah bayi dengan berat badan rendah. Jadi BBLR, berat bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Disebut rendah itu nanti apabila berat badannya di bawah 1.500 nanti. Jadi lahir tapi beratnya cuma 1.100 gitu ya. Ada beberapa center mengatakan di bawah 2.000, di bawah 2 kilo, 2.000 gram. Ada yang mengatakan di bawah 1.500 gram atau 1,5 kilo, gitu ya. Ini hal-hal yang kemudian harus difikirkan. Maka adik-adik, nikah muda boleh, asalkan disiapkan betul. Salah satu persiapannya adalah pemeriksaan pranikah. Ada persiapan pranikah itu. Yang tadi, yang semula seorang gadis itu hanya urusan menstruasi, sekarang menjadi paket lengkap. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Meskipun tampaknya hanya perubahan fisik, tapi berpengaruh dalam totalitas kehidupan seorang wanita pada saat menikah muda itu. Informasi lebih lengkap diperlukan untuk melengkapi makna pernikahan yang sesuai harapan. Kemudian ya Islam menjadi pedoman dalam keseluruhan proses dan persiapan itu tadi. Ya, saya kira itu tentang nikah muda. Apakah bisa indah? Bisa, sangat bisa indah. Tentu dengan persiapan-persiapan yang memang harus dilakukan. Semua hal yang dipersiapkan dengan baik, kita semua berharap bahwa ujung dari semua persiapan itu adalah kebaikan yang kemudian bisa diterima oleh kedua belah pihak itu tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, monggo. No. Bagaimana hukum tidak menikah seumur hidup? Yang pertama itu jelas melanggar dalam tataran teoritis medis, itu melanggar. Karena sesungguhnya semua yang kemudian muncul dalam konteks hormonal seseorang, hormon laki-laki maupun hormon perempuan, bagi wanita, itu semua menunjukkan bahwa memang butuh untuk menikah itu.
Jadi di dalam Islam ya tentu diharamkan untuk tidak menikah sampai mati, itu diharamkan. Karena di Ar-Rum wa min ayati an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan seterusnya itu memang disiapkan, masing-masing orang itu disiapkan pasangannya masing-masing dari golongannya sendiri. Golongannya masing-masing itu bisa dianukan ya, kalau manusia itu ya nikahnya sama manusia, bahwa laki-laki nikahnya sama perempuan. Jangan manusia nikahnya sama jin, nikahnya sama pohon, nikahnya sama hewan. Itu enggak memenuhi unsur bagaimana Al-Qur'an itu mengatur, gitu ya. Jadi ya memang harus nikah. Untuk apa? Pernikahan itu salah satu tujuannya itu untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani itu. Bayangkan kalau terus kemudian enggak menikah. Semua sebagian besar orang memilih untuk tidak menikah misalkan ya. Maka kemudian tidak ada keturunan-keturunan lanjutannya. Nanti akan ada losing generation. Nanti ada generasi yang hilang. Dan nanti terus kelanjutan kehidupan kedepannya seperti apa? Enggak. Makanya Islam mengatur detail bagaimana seseorang itu harus menikah. Ya gitu ya. Bikin enggak nikah. Kamu pengen enggak nikah? Iya. Oh. Enggak lah ya. Jadi memang kodenya seseorang itu karena ada unsur libido yang kemudian muncul, ya memang harus disalurkan. Cara penyaluran yang terbaik adalah dengan menikah itu. Ya. Berikutnya, ada yang mau tanyakan? Silakan. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya, untuk sebagian orang kan ada yang bilang untuk KB itu ada yang bilang halal atau haram. Jika tidak menggunakan KB atau tidak menggunakan KB atau tapi kita ingin mengatur jumlah anak itu caranya bagaimana Pak Ustadz? Ya, tanyaan bagus. Tadi makanya saya singgung di depan, semua itu sangat tergantung kepada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat itu kalau dalam konteks fikih itu ya sangat tergantung kepada niatnya itu. Kalian ngelihat ada orang sholat 2 rakaat itu sholat apa kira-kira? Nggak ada yang tahu. Yang tahu ya dia, mungkin dia punya niat. Mau itu sholat tahiyatul masjid atau ternyata itu sholat qobliyah atau ba'diyah, nggak ada yang tahu. Maka menjadi penting. Dalam tataran medis ternyata niat yang lillahi ta'ala itu menyehatkan. Dalam tataran medis yang gabung dengan teologis, niat apapun itu kalau lillahi ta'ala itu menyehatkan. Nah, pada konteks KB sangat tergantung kepada niatnya itu tadi. Kalau niatnya kemudian mengatur jumlah kelahiran, tidak masalah. Artinya gini, KB itu tidak permanen. Jadi kalau kemudian merasa bahwa ini saya harus mengatur kehamilan dengan berbagai pertimbangan, ya saya nunggu anak saya nanti usianya 3 tahun, baru kemudian saya akan hamil lagi. Bagaimana cara mengaturnya? Sementara hubungan suami istri rutin dilakukan. Kenapa rutin dilakukan? Karena normatif kodratnya seorang laki-laki dan seorang wanita itu ya nikah itu. Karena ada kebutuhan untuk menyalurkan hasrat, itu ada kebutuhan itu. Nah maka kemudian setelah melahirkan, kurun waktu tertentu untuk mengatur kehamilannya itu ber-KB dia. Nah kemudian setelah ber-KB itu kemudian dicabut, pengen karena sudah saatnya untuk punya keturunan lagi, dilepas KB-nya. Artinya KB-nya tidak permanen. Maka kenapa kok terus kemudian MUI maupun Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu mengharamkan tubektomi itu. Yang kemudian saluran tadi kan ketemunya sel telur dan sel sperma di tuba falopi. Tuba falopinya ditutup. Secara permanen itu nggak boleh, itu haram itu. MUI maupun Muhammadiyah menyatakan hukumnya itu haram, KB yang seperti itu. KB yang suntik, KB yang pil selama itu temporere dengan niatan mengatur jumlah kehamilan itu nggak apa-apa. Jadi intinya di niat. Apapun metodenya intinya di niat. Tetapi kalau sudah masuk ke tubektomi itu sudah haram. Karena ada yang beranggapan gini,
Kalau nggak diputul, nggak dipotong kan nggak apa-apa. Kan nanti diikat saja, kalau pengen kemudian dilepas. Ternyata pada saat diikat itu, kemudian dilepas lagi, itu ternyata masih nutup. Jangan dibayangkan lebarnya tuh buffalo pea itu besar, kecil sekali. Kemudian diikat, lengket, kemudian suatu saat pengen lagi, sudah dibuka saja ikatan di tubuh buffalo pea-nya, dibuka ikatannya, itu sudah lengket. Sudah tidak bisa untuk kemudian berfungsi secara normal. Nah gitu ya. Jadi untuk KB itu banyak dalil terkait dengan hal itu. Yang penting kita di Muhammadiyah ini lebih ke arah keputusan MUI dan keputusan Muhammadiyah. Di putusan HPT itu boleh dengan niat, kemudian yang diharamkan adalah yang tubektomi itu, yang diikat atau dipotong saluran tubanya itu. Ya, itu ya. Mbak-mbaknya itu sudah paham semua ya, dan punya tekad untuk segera menikah. Setelah tahu harus mempersiapkan diri tadi ya. Ada slide yang ini nanti yang bisa adik-adik copy nanti di share untuk bisa menjadi pembelajaran bersama, tidak hanya sekedar dari momen saat ini, tapi bisa disebar untuk bisa menjadi ilmu yang punya manfaat untuk amal jariah kita terkait dengan ilmu yang kita sebarkan ini. Enggak ada lagi? Maghrib jam berapa sekarang? 18? Kurang sedikit ya? Isaknya kan 19.9 ya. Ya. Saya kira itu adik-adik, kalau memang enggak ada yang ditanyakan lagi, semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat buat kita semua, kita menjadi lebih paham bagaimana menghadapi usia kita, bagaimana kemudian nanti bisa menentukan nikah muda atau tidak dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.